Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Kita lanjutkan kajian kita kitab Ta'limul Ta'lim Thariqat Ta'alum. Wa kadzalika yajibu fi sairil muamalati wal khiraf. Kemarin sudah dibahas tentang ilmu apa saja yang wajib untuk kita pelajari. Tidak semua ilmu wajib kita pelajari, tapi ilmu hal, ilmu yang akan kita lakukan, yang akan kita laksanakan, yang bersifat wajib ain seperti sholat, puasa, dan ilmu tentang profesi yang akan kita jalankan. Kemudian ilmu tentang ahwal, ilmu tentang batin, bagaimana ketika kita bermuamalah dengan orang, karena kita pasti ketemu dengan orang, sehingga bagaimana kita agar menjaga hati kita, ya, agar terhindar dari penyakit-penyakit hati. Karena itu akan senantiasa kita gunakan ketika bermuamalah, berkomunikasi, bersilaturahim, dan berinteraksi dengan banyak orang. Kemudian kita juga wajib untuk mengetahui ilmu-ilmu yang terkait dengan hubungan kita dengan masyarakat, ya, terkait misalkan tadi ya pekerjaan, kemudian kita bermuamalah dengan orang lain. Maka dari kalian kaya mengkono-mengkono kan wis tinutur, ya wajib apa ngreksa menjaga visa ilmu amalati ing dalam supane nyambut gawe wal kerafilan pira-pira penggawean, ya. Kita juga wajib untuk mengetahui ilmu-ilmu tentang muamalah dan tentang pekerjaan. Jadi tentang ilmu ain, ya, wajib ain yang wajib untuk kita pelajari adalah ilmu yang berkaitan dengan kewajiban kita sebagai seorang individu hamba Allah, yaitu sholat, puasa, juga ilmu kita tahu ilmu tentang pekerjaan atau ilmu yang kita laksanakan. Kalau kita seorang dokter, ya wajib tahu tentang ilmu tentang kedokteran. Jangan sampai kita ngobati orang tapi dengan ilmu perbengkelan, disontek dengan obeng, ya nanti tidak sembuh tapi malah tambah parah. Yang akuntan juga seperti itu, yang jadi hakim juga seperti itu, jadi guru seperti itu, dan lain sebagainya. Wa kullu man istaghala, wa kullu man lan saben-saben wong istaghala kang ketunggal sapa man bisain kelawan suwi-suwi minha saking muamalah yuftaradu mongko den berdoake ngalih ing atase man apa ilmu taharruzi ngerteni carane ngersa anil haram saking haram fihi ing dalem syai'. Wajib bagi kita untuk mengetahui ilmu ketika kita bergaul dengan orang, maka kita tahu bagaimana menjauhi sesuatu yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah, misalkan hibah dan bohong dan sebagainya, ya, bahwa itu tidak diperbolehkan, maka kita juga tahu. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kang wis tinutur yuftaru dan fardhuake alaihi ing atase wong muslim, wong Islam, apa ilmul ahwali artane pira-pira tingkai ati minat tawakul saking tawakal bersandar pada Allah, wal inabatilan bali maring Allah, taubat, wal khusyadilan wedi maring Allah, wal ridho lan ridho maring hukume Allah. Fa inna mangka setuhune ilmu iku wakil tubuh hijamingil ahwal,
Juga kita diwajibkan untuk mengetahui hati, ilmu hati, ya, ilmu hati, tawakal, taubat, wedi, ya takut pada Allah dan ridho. Kenapa ini kaitannya dengan nanti kondisi hati kita, dan kita itu setiap saat juga akan menjaga hati dengan apapun yang terjadi kepada kita, bagaimana kita agar tetap tawakal. Ketika kita salah bisa bertaubat, bagaimana kita mendudukkan hati kita agar bisa khasyah, takut kepada Allah dan menerima atau ridho terhadap takdir Allah. Contohnya adalah ketika misalkan kita mendapatkan nikmat, maka sebenarnya nikmat itu dari Allah, sehingga jangan sampai kita bersombong diri, membanggakan diri, ini karena saya, keahlian saya, kepintaran saya, padahal semuanya itu adalah dari Allah. Bagaimana kita akan bisa sombong, wong kita sendiri saja ketika lahir tidak besar, pikiran juga kita dianugerahi Allah, nafas juga sudah diberikan Allah, udara juga miliknya Allah, kita hidup di buminya Allah, kita makan karena diizinkan Allah. Nah, kalau tidak diizinkan, ya misalkan kita diberikan sakit gitu kan, sehingga tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, walaupun kita punya harta banyak tapi dilarang untuk makan, ya kita juga tidak bisa, ya itu tandanya bahwa semuanya itu adalah kehendaknya Allah. Sehingga ketika kita dapat nikmat, maka sebenarnya itu adalah pemberian dari Allah, sehingga kita bersyukur. Sebaliknya juga ketika kita ditimpa, misalkan ada musibah, maka kita sabar, ya, karena dengan kesabaran itu juga akan mengangkat derajat kita dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa bertobat ketika kita berbuat salah, dan bagaimana kita tetap ketika dalam kondisi yang berat kita tetap bisa bertawakal, sehingga kita tidak ngelogo, tidak putus asa dan lain sebagainya, bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir, semua adalah kehendaknya Allah. Sehingga kita dengan keyakinan bahwa kita bersandar kepada Allah, bahwa kita akan mampu, kita punya semangat motivasi untuk melanjutkan, ya walaupun mungkin secara logika berat, tapi kita punya Allah. Nah, inilah pentingnya ilmu-ilmu hati, sehingga kita akan tetap terjaga dan tidak mudah goyah terhadap keadaan yang menimpa diri kita, dan tidak mudah sombong. Fa innahu mangka setuhune ilmu iku wa kingon tumiba fi adami jamil ahwal, ingin dalam sebagian pira-pira, karena ilmu itu digunakan di semua keadaan. Wa syaraful ilmu dawi mulia-mulyane ilmu, kemuliaan ilmu iku layafa ora samar ngala ahadin ing atase wong suwiji, id huwa krana utawi ilmu iku muhtasun den tertemtokake apa ilmu bil insaniyah kelawan bangsa manungsa. Kemuliaan ilmu itu sudah tidak diragukan lagi, karena dia ditentukan, dikhususkan untuk kita manusia, sehingga dengan ilmu ini kita manusia menjadi lebih unggul daripada yang lain. Coba bisa dilihat peradaban manusia semakin terus berkembang. Misalnya teknologi HP, teknologi televisi, teknologi satelit dan seterusnya. Coba kita bandingkan dengan hewan. Ayam ya dari dulu ya rumahnya ya seperti itu. Cara bertelurnya juga seperti itu. Atau cara tidurnya, cara makannya juga seperti itu, tidak ada pakaian dan lain sebagainya, kecuali sirkus, itu pun di pakaian. Ya, itu menandakan bahwa ilmu itu mulia. Ilmu mulia, dengan ilmu itu manusia menjadi lebih unggul dibandingkan makhluk yang lain. Li'anna jami'al hisali karena setuhune sakabehane pira-pira perkara siwal ngilmi saliyane ilmu iku yashtariku padha nggoni sekutu bihal insan yang dalam hisale hasilnya menungsa apa menungsa kasairul hayawanati lan sakabehane pira-pira hayawan, karena selain ilmu
itu sama saja manusia dengan hewan. Manusia makan, hewan juga makan. Manusia minum, hewan juga minum. Manusia reproduksi, kawin, hewan juga kawin, itu sama. Ya, sehingga yang bedakan ilmu. Maka kita, ya, mari kita mencari ilmu. Wa bilan kelawan ilmu adharullah ta'ala was ngelahirake mertelakake nyatake sapa Gusti Allah taala fadla adama ing utamane Kanjeng Nabi Adam alaihi salatu wassalam alal malaikat ing atase sekabehane malaikat wa amaram lan dawuh sapa Allah ing malaikat bisujud kelawan sujud lahu maring Adam. Kita Allah sudah menunjukkan keutamaan Nabi Adam di atas semua malaikat dan memerintahkan malaikat untuk sujud ini hormat, ya, sujud hormat. Ya, itulah kelebihan Nabi Adam. Ya, Nabi Adam manusia, kita manusia. Nah, oleh Allah kita diberikan keunggulan dengan adanya ilmu. Wa innama syaraful ilmi wa innama syaraful angin mestine utawi mulyane ilmu iku likane krana anane ilmu wasil iku wasilatan dadi lantaran ila taqwa maring takwa ing Allah alladzi kang ten hak alladzi yustahu kang ten hakake bihi sebab takwa apa al karamatu kamulyan Indallahi ta'ala ing ngersane Gusti Allah wasa'adatu lan den hakaken apa kabegjan al abadiyatu ing kang saklawase karena dengan kemuliaan ilmu itu ini menjadi wasilah, menjadi media kita untuk takwa. Takwa. Ya, karena dengan ilmu itu kita bisa tahu tentang makrifat, tahu tentang Allah. Karena selain Allah itu tidak ada gunanya, tidak bernilai. Gitu. Ya, kita ngejar dunia, kecuali dunia yang digunakan untuk akhirat ya. Kalau kita ngejar dunia ya di situ-situ aja. Bahkan Allah dalam diibaratkan dan dunia hanya tidak ada nilainya, bahkan hanya seberat, tidak lebih berat dari sayap nyamuk ya, sangat hina, sehingga sangat hina sekali kalau kita itu mengejar dunia, mengejar harta. Nah, kita bekerja menumpuk harta gitu. Biar kaya, wong nanti juga kaya ndak kita bawa gitu. Dan harta itu juga di sini-sini aja, nanti hanya pindah nama aja, mungkin warisan dan lain sebagainya. Itu kalau tidak ditujukan kepada akhirat. Tapi kalau harta kita tujukan untuk akhirat, ya nanti jadi ilmu akhirat juga. Nah, sehingga bagaimana aktivitas kita itu bisa bernilai ibadah. Kerja kita bernilai ibadah di hadapan Allah. Ya, setiap langkah kita bisa bernilai ibadah di hadapan Allah. Itu adalah dengan ilmu, sehingga dengan ilmu itu bisa mendatangkan kepada takwa. Dan ketika sudah takwa, ya kita insya Allah akan diberikan kemuliaan, bahkan surganya Allah. Dan nanti kan di sana tempatnya cuma dua, surga atau neraka gitu. Ya, surga itu adalah tanda ridhonya Allah karena takwanya kita, dan neraka itu adalah murkanya Allah karena maksiat kita, ketidaktaatan kita. Nah, bagaimana cara kita takwa? Maka dengan ilmu. Kama kila kaya barang kang wis den ngendikake li Muhammad bin al-Hasani maring Kyai Muhammad putrane Kyai Hasan bin Abdullah wa Kyai Abdullah apa syi'run syair
Ta'lam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi. Fakun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasba fi buhuril fawaidi. Tafaqqa fa innal fiqha afdalu qaidi. Ilal birri wa taqwa wa a'dalu qasidi. Wal ilmul hadi ila sananil huda. Wal hisnu yunji min jami'i syadaidi. Fa inna faqihan wahidan mutawarringan. Asyadu ala syaitani min alfi ngabidi. Nang alam ngudiong ilmu sira fa innal ilmu mongko setuhune ilmu iku zainun dadi pepais li ahli kedue ahline ilmu wa fadlan dadi keluwihan wa inwanulan dadi alamat likulil mahamid kedue saben-saben para kang pinuji. Carilah ilmu karena ilmu itu menjadi perhiasan dan keutamaan dan tanda bagi orang-orang yang terpuji. Ya, coba lihat saja. Orang yang berilmu itu ya, dia memancarkan ya. Memancarkan keindahan walaupun mungkin pakaiannya sederhana gitu. Tapi dia memancarkan keindahan. Ya, lihat saja para ulama, para kiai itu. Tapi walaupun orangnya kaya tapi kalau tidak berilmu ya biasanya dia juga dicemooh. Tapi kalau orangnya sederhana ya, tapi penuh ilmu biasanya dia akan dipuji, dihormati. Ya syukur kaya dan berilmu, soleh gitu ya. Pengen. Wakun mustafidan kulla yaumin dan wakun lan ana sira iku wong kang amrih faedah. Kulla yaumin dalem saben-saben dina ziyadatan ing tambah minal ilmi saking ilmu. Wasbah lan nglangya sira fi buhuril fawaid ing dalem sakabehane ing segarane pira-pira faedah. Terus tambahlah ilmu setiap hari. Terus walaupun seolah-olah seperti berenang di lautan. Biar kita tambah jauh. Karena ya waktu umur kita itu terbatas dan kita tidak tahu kapan batas umur kita. Sedangkan ilmu itu banyak sekali. Hingga kita dianjurkan untuk setiap hari itu tambah ilmu terus. Ngaji terus, baca terus. Untuk melihat kebesaran, kekuasaan, keindahan Allah subhanahu wa ta'ala, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tafaqah ngudiong ilmu fikih, ilmu agama sira. Fa inal fikah mongko sedene ilmu fikih utawa ilmu agama iku afdalu kang iki luweh utama-utamane kang tinuntun kang nuntun. Afdalu kang iki kang luweh utama-utamane kang nuntun ilal birri maring kebagusan wa taqwa lan maring takwa wa adalu qasidilan luweh jejeg-jejege paneja. Kita dianjurkan untuk mencari ilmu agama, ilmu fikih, ilmu agama. Karena itu lebih dekat untuk menuntun kita kepada kebaikan dan takwa. Ya, memang kita belajar agama itu kan ada sumbernya ya. Rasulullah kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'in, kepada ulama sampai kepada kita. Jika ketika kita belajar tentang ilmu agama, maka kita akan lebih dekat dengan kebaikan yang sejati, kebaikan yang sebenarnya, kebaikan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Sedang kebaikan yang dituturkan oleh manusia, ahli filsafat dan lain sebagainya, maka itu belum tentu kebenaran yang hakiki, kebenaran yang asli. Tapi kebenaran yang asli adalah kebenaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala melewati Rasulullah, para sahabat, para ulama gitu. Sehingga sebaiknya kita belajar itu ada gurunya agar yang kita terima ilmu itu sampai kebenarannya itu bisa dipertanggungjawabkan atau otentik. Wal ilmu
Wal ilmu tawi ilmu fikih, ilmu agama. Iku ahlati ilmu kang nuduhake ila sanalem maring pira-pira dalane pituduh. Wal hisnu tawi ilmu fikih iku minangka benteng yunji kang nyelametake min jami syada itu saking sekabehane pira-pira bilai. Ilmu agama adalah ilmu apa kita diminta untuk belajar ilmu agama karena inilah yang menunjukkan kepada petunjuk dan menjadi benteng kita dari bahaya. Nah, kenapa kok kita disuruh untuk belajar terus fa'inna fagian mongkostuhun ilmu fikih utawa ilmu agama. Fa'inna fagian ta mongkostuhun wong kang ngalim fikih wahidan kang siji, seorang alim, orang yang tahu tentang ilmu agama, ilmu fikih. Satu, mutawaringan engkang wirangi ngedohi haram, menjaga diri. Iku asyadu luweh kinaweten ala syaitan yang ngatasi syaitan min alfi ngabidin katimbang saking 1000 wong kang ahli ibadah. Satu orang ahli ilmu agama fikih yang wirai menjaga diri itu lebih berat, lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah. Itulah pentingnya ilmu. Kesimpulannya adalah untuk bacaan ini betapa kemuliaan ilmu itu, bagaimana mulianya ilmu. Mulianya ilmu itu menjadi keutamaan di atas semua makhluk yang lain, di atas hewan, bahkan di atas malaikat. Dan dengan ilmu itulah kita bisa memperoleh kebahagiaan dan menjadi perhiasan untuk kita, ya. Dan dengan ilmu ini pula kita menjadi terjaga dari bahaya dan lain sebagainya, ya. Untuk itu kesimpulannya adalah, penampilannya adalah bahwa kita dengan belajar ini insya Allah kita akan menjadi orang yang mulia dengan adanya ilmu. Demikian kajian keutamaan ilmu untuk saat ini, ya, episode ini. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.